Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya. Tadi sore saya kedatangan speaker Polytron XBR. Kata si pemilik, keluhannya speaker ini bunyinya cacat atau serak. Untuk penyebab speaker aktif yang suaranya serak, biasanya diakibatkan karena 3 faktor ya. Yang pertama, tegangan untuk tone controlnya turun atau drop. Kemungkinan kedua, output tegangan simetris dari power supply-nya tidak seimbang atau selisihnya terlalu jauh. Dan kemungkinan ketiga, yang menurut saya jarang terjadi, yaitu TR finalnya salah satunya terputus. Entah itu TRPNP-nya atau NPN-nya. Dan untuk kemungkinan yang ketiga ini itu melingkupi air fuse, transistor yang emang putus, ataupun solderan yang retak. Di sini sedang saya tes ya. Ternyata suara yang cacat itu keluar dari speaker utamanya. Sedangkan speaker bantuannya suaranya masih normal. Artinya kemungkinan yang ke-1 dan ke-2 sudah bisa dipastikan tidak terjadi di speaker ini. Oke, saya akan ukur tegangan output dari power supply-nya agar lebih yakin. Yang pertama kita ukur tegangan simetris untuk power amplifier-nya. Untuk tegangan negatif ke ground ini terbaca 29 volt. Dan untuk tegangan positif ke ground terbaca 28,8 volt. Berarti selisihnya tidak jauh, hanya 0,2 volt. Sekarang saya pastikan untuk tegangan modul MP3 dan tone controlnya. Di speaker Polytron XBR untuk tegangan MP3-nya ada yang menggunakan 5 volt dan juga ada yang menggunakan 12 volt. Dan untuk tone controlnya menggunakan tegangan simetris 15 volt. Karena rangkaian regulatornya menjadi satu dengan PCB di tone control, maka ketika dicek di sini harusnya menunjukkan CT 30 volt. Oke, untuk tegangan aman semua. Sekarang kita tinggal cek dan mencari komponen mana yang rusak, terutama di komponen aktifnya seperti dioda dan transistor. Dan saya akan menggunakan multitester analog karena menurut saya untuk pengukuran atau pengetesan komponen aktif seperti dioda dan transistor itu lebih mudah menggunakan tester analog. Sekali ukur bisa langsung yakin gitu antara komponen ini mati atau masih normal. Oke, di sini ada bekas jumperan kabel untuk tone control ya. Ini di jumper karena jalurnya terputus. Berarti sebelumnya speaker ini sudah pernah diservis. Saya preteli dulu biar lebih mudah memperlihatkan ke teman-teman. Ini dia bekas jumperannya. Ini larinya ke tone control ya. VCC untuk tone control. Speaker XBR ini stereo. Jadi powernya ada 2, channel kanan dan channel kiri. Saya akan langsung cek
power channel kanan yang tadi suaranya serak ketika dites. Walaupun power ini dipastikan bermasalah di bagian finalnya, tapi saya akan cek dari mulai driver sampai ke bagian finalnya. Dan komponen yang saya cek dari blok driver sampai ke blok final yaitu transistor. Biasanya power OCL mempunyai 3 transistor di bagian drivernya, tapi di speaker XBR ini saya perhatikan ada 4 transistor di blok drivernya. Untuk pengetesan komponen langsung seperti ini, pastikan menggunakan skala 1 di menu ohm. Tujuannya untuk memperkecil kesalahan analisa ketika kita mengukur transistor ini. Untuk yang belum paham cara mengukur transistor yang baik, silakan lihat video ini. Dan jika masih belum paham, silakan langsung tanya saja di kolom komentar. Sebentar, saya lakukan dulu multitesternya. Karena kabel probe-nya ini kendor, kadang nyambung, kadang tidak, dan cukup menyulitkan dalam pengukuran. Maklum, multitesternya sudah tua, sudah berumur hampir 8 tahun. Dan untuk skala kali satunya sudah meledak sampai 5 kali karena lupa memindah selektor ketika mengukur tegangan tinggi. Oke, jangan lupa dinolkan dulu jarumnya. Sekarang kita ukur lagi. Untuk transistor yang masih bagus, jarum harus menunjukkan 10 sampai 2 ohm. Jika dalam pengukuran transistor kurang dari 2 ohm, artinya transistor itu bocor atau short. Dan jika lebih dari 10 ohm, artinya penguatan dari transistor itu sudah berkurang. Jadi di sini patokan saya bukan hanya sekedar jarum harus bergerak. Karena yang harus diperhatikan di sini saya mengukur transistor secara langsung di PCB yang kaki-kakinya sudah terpasang seri atau terpasang paralel dengan komponen yang lainnya. Jadi jika menggunakan sembarang selektor dan tidak memiliki patokan, maka mungkin kesalahan dalam menganalisa lumayan besar. Nah, seperti itu tadi contohnya, dia bergerak di angka kurang dari 10 ohm. Saya tandai dan saya akan lepas nanti. Oh, ternyata ini dia penyakit awalnya. Solderan transistor finalnya di bagian kaki kolektornya ini retak. Jika kaki kolektor ini tidak tersambung ke tegangan power supply, maka input pada kaki basis tidak dapat dikuatkan dan dikeluarkan melalui kaki emitor. Karena kaki kolektornya terputus dari tegangan power supply-nya. Dan dampaknya transistor yang di bawahnya ini yang menghandle untuk penguatan akhirnya. Karena transistor di bawahnya ini dispasi dayanya kecil, maka transistor ini sangat terbeban ketika untuk menghandle transistor yang di atasnya. Akhirnya dia rusak. Oke, untuk transistor finalnya masih bagus. Dan saya akan solder ulang dulu untuk transistor finalnya.
Kasih timah tambahan biar hasil solderannya tidak terlalu tipis. Setelah penyolderan, pastikan kaki yang tadi disolder tidak terhubung. Dan jika sudah terlanjur terhubung, kita cukup oles-oleskan mata soldernya, lalu buang timahnya sedikit demi sedikit. Atau lebih mudahnya, kita pakai sedotan timah untuk menyedot timah yang terlanjur menggumpal, lalu kita solder ulang. Sekarang saya akan cabut transistor yang tadi sudah saya tandai. Di sini saya mencabut transistor dengan cara menambahkan timah agar pemanasannya lebih merata. Dan kenapa saya tidak memakai sedotan timah untuk membersihkan timahnya? Karena ditakutkan jalurnya ini mengelupas. Karena dilihat-lihat jalurnya ini sangat tipis. Oke, transistornya sudah lepas. Kita tinggal membersihkan timahnya saja. Ini dia transistor yang tadi dalam pengecekan bermasalah. Kodenya DB139, berfungsi sebagai penguat pertama setelah output driver, dan kaki emitter transistor ini tersambung ke kaki basis transistor TIP32. Ini dia transistornya. Kita akan ganti nanti. Sebelumnya kita bersihkan dulu lubang pada jalur PCB-nya. Agak susah membersihkan lubang PCB ini hanya dengan solder. Saya akan coba dengan penyedot timah. Semoga jalurnya kuat. Oke, sudah bersih. Sekarang kita tinggal cari pengganti DB-nya. Di sini ternyata stok transistor saya yang bertipe DB139 habis. Maka saya akan menggunakan transistor TIP31 sama dengan transistor yang dipasang di transistor akhir atau transistor final. Saya cek lagi transistor final yang tadi saya solder ulang. Saya pastikan dulu bahwa ini memang tidak rusak. Oke, transistor final ini memang masih bagus. Sekarang kita coba cek dulu komponen yang nanti kita akan pasang. Walaupun ini komponennya masih baru, tetap saja kita harus pastikan bahwa keadaannya dalam kondisi baik. Harus tetap antisipasi supaya kerjaan tidak dua kali. Di sini transistor agak sulit diukur, mungkin karena kaki-kakinya kotor. Oke, transistor dalam keadaan baik dan saya tandai kaki basisnya agar dalam pemasangannya antara kaki basis dan kaki emitter tidak terbalik. Karena transistor yang berkode TIP biasanya kaki basisnya itu ada di sebelah kiri, dan transistor yang berkode DB biasanya kaki basisnya ada di sebelah kanan jika dilihat dari depan. Di PCB ini tidak ada tulisan posisi kaki transistornya, jadi kita harus melihat jalur untuk pemasangannya.
Di sini transistor pengganti yang akan saya pasang susah untuk masuk ke lubang PCB-nya. Ternyata saya lihat ada timah yang menyalip di sela-sela lubang. Saya akan bersihkan kembali. Ini dia sudah masuk, tinggal kita solder saja kaki-kakinya. Jika sudah disolder, kita tinggal rapihkan kaki-kakinya. Lalu kita cek lagi kondisi transistor yang kita pasang, dan kita juga cek jalur-jalurnya agar benar-benar yakin bahwa pemasangannya sudah benar. Dan setelah transistornya sudah dipastikan tidak ada yang rusak, dilanjutkan dengan mengukur R fuse dari dB ke output dan R fuse dari transistor TIP ke output. Biasanya R fuse dari dB berukuran 330 ohm dan R fuse untuk transistor TIP biasanya 0,1 sampai 0,5 ohm. Jika resistansi R fuse ini melar ataupun putus, itu juga dapat menyebabkan suara dari power amplifier menjadi cacat ataupun serak. Dan tadi saya lihat R fuse-nya semuanya terlihat baik-baik saja, tidak ada yang gosong. Oke, untuk pengecekan power yang sebelah kanan sudah selesai. Sekarang kita tinggal cek power sebelah kirinya. Power ini dalam pengetesan tadi di awal sebenarnya normal. Dan dalam pengukuran ini saya cuma memastikan saja apakah semua transistor pada power sebelah kiri ini normal. Dan videonya sengaja tidak saya percepat supaya kawan-kawan yang baru belajar elektronik bisa mengukur transistor secara langsung di papan PCB. Dan saya harap teman-teman memperhatikan jarum multitester analognya, dan teman-teman dapat mengingat patokan ketika transistor diukur di PCB secara langsung menggunakan kali 1, yaitu harus menunjukkan 10 sampai 2 ohm. Oke, memang power sebelah kiri ini tidak ada masalah. Transistornya saya cek bagus semua. Sekarang saya akan solder ulang dan menambahkan timah kepada kaki-kaki yang solderannya terlalu tipis agar tidak ada solderan yang retak lagi yang bisa menyebabkan power amplifier ini bermasalah ataupun rusak lagi. Saya percepat pada bagian ini supaya durasinya tidak terlalu lama. Setelah penyolderan ulang selesai
Jangan lupa nanti PCB-nya dibersihkan dengan thinner agar PCB-nya terlihat bersih dan meminimalisir adanya dengung yang keluar pada power ini. Jika sudah dibersihkan, nanti tinggal dirapihkan saja. Dan saya akan langsung tes power ini. Langsung saja kita coba hasilnya. Maaf, di sini saya lupa menyambungkan soket speaker ke power kanal kanannya. Maklum, ketika saya membuat video ini, saya belum tidur dari semalam, jadi kurang fokus. Oke, soket sudah terpasang. Sekarang saya akan coba tes lagi. Halo, halo, 1, 2, halo. Oke, speaker utamanya sudah tidak cacat lagi. Sekarang kita sambungkan speaker bantuannya atau speaker kanal kirinya. Saya akan tes lagi. Halo, halo, 1, 2, halo. Halo. Halo, 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 1, 2, halo. Halo, halo, 1, 2, halo. Cek, halo. Suaranya sudah bagus dan tinggal saya rapihkan saja speaker ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman pemula yang sedang belajar elektronika. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar saya lebih semangat membuat video-video yang lainnya. Ini dia hasilnya setelah dirapihkan. Oke, terima kasih telah menonton video saya dan sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya.